Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tafa Alif Vedana, kelas 8A, absen 09, akan menjelaskan tentang latar belakang dan proses kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia, menjelaskan perjuangan rakyat Indonesia di berbagai daerah dalam menentang kolonialisme dan imperialisme Barat, dan yang terakhir adalah menganalisis pergerakan kebangsaan Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Yang pertama adalah latar belakang. Pada abad ke-15, bangsa Eropa, terutama bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris, mulai melakukan eksplorasi maritim untuk mencari jalur perdagangan baru di Asia, terutama untuk mendapatkan rempah-rempah yang berharga. Rempah-rempah seperti cengkeh, lada, dan kayu manis menjadi komoditas yang sangat dicari di Eropa pada masa itu. Karena permintaan yang tinggi, bangsa Eropa mencari jalur perdagangan langsung ke Asia untuk menghindari monopoli kedatangan oleh negara-negara Arab dan Venesia. Dan persaingan antara bangsa Eropa dalam memperebutkan wilayah dan kekuasaan kolonial menjadi pendorong utama kedatangan mereka ke Asia, termasuk datang ke Indonesia. Negara pertama yang datang ke Indonesia, negara Arab yang pertama datang ke Indonesia adalah Portugis. Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang tiba di Indonesia pada akhir abad ke-15. Mereka tiba di Maluku pada tahun 1511 Masehi dan mendirikan benteng di Ternate dan Tidore untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Yang kedua adalah Spanyol. Spanyol juga berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah, terutama di wilayah Filipina yang mereka klaim pada tahun 1521 Masehi. Namun, kehadiran Spanyol di Indonesia tidak sebesar Portugis. Yang ketiga adalah Belanda. Kedatangan Belanda ke Indonesia dimulai pada awal abad ke-17. Mereka awalnya datang untuk berdagang, tetapi kemudian berusaha menguasai wilayah untuk mendapatkan monopoli perdagangan rempah-rempah. Setelah merebut Jayakarta pada tahun 1619 Masehi, Belanda mendirikan Batavia, yaitu sekarang adalah Jakarta, sebagai pusat perdagangan mereka di Hindia Belanda. Dan yang terakhir adalah Inggris. Inggris juga mencoba untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Mereka mendirikan kantor dagang di Pulau Jawa dan melancarkan serangkaian ekspedisi militer ke beberapa wilayah di Indonesia, tapi tidak pernah berhasil menguasai sebagian besar wilayah. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang perjuangan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III, memiliki nama asli Raden Mas Ontowiryo. Lahir pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Sosok Pangeran Diponegoro dikenal secara luas karena memimpin perang Diponegoro atau disebut sebagai Perang Jawa, karena terjadi di tanah Jawa. Perang ini merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Perang tersebut terjadi karena pangeran tidak menyetujui campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Selain itu, sejak tahun 1821, para petani lokal menderita akibat penyalahgunaan penyewaan tanah oleh warga Belanda, Inggris, Prancis, dan Jerman. Van der Capellen mengeluarkan dekrit pada tanggal 6 Mei 1823 yang menyatakan bahwa semua tanah yang disewa orang Eropa dan Tionghoa wajib dikembalikan kepada pemiliknya per tanggal 31 Januari 1824. Namun, pemilik lahan diwajibkan memberikan kompensasi kepada penyewa lahan Eropa. Pangeran Diponegoro membulatkan tekad untuk melakukan perlawanan dengan membatalkan pajak puasa agar para petani di Tegalrejo dapat membeli senjata dan makanan. Kekecewaan Pangeran Diponegoro juga semakin memuncak ketika Patih Danurejo atas perintah Belanda memasang tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api melewati makam leluhurnya. Beliau kemudian bertekad melawan Belanda dan menyatakan sikap perang. Pada hari Rabu 20 Juli 1825, pihak istana mengutus 2 bupati keraton senior yang memimpin pasukan Jawa Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegalrejo sebelum perang pecah.
Meskipun kediaman Diponegoro jatuh dan dibakar, pangeran dan sebagian besar pengikutnya berhasil lolos karena lebih mengenal medan di Tegalrejo. Pangeran Diponegoro beserta keluarga dan pasukannya bergerak ke barat hingga desa Detso di Kabupaten Kulon Progo, dan meneruskan ke arah selatan hingga keesokan harinya tiba di Goa Selarong yang terletak 5 km arah barat dari kota Bantul. Pangeran Diponegoro kemudian pindah ke Selarong, sebuah daerah berbukit-bukit yang dijadikan markas besarnya. Pangeran Diponegoro kemudian menjadikan Goa Selarong, sebuah goa yang terletak di dusun Kentolan Lor, Guo Sari Panjangan Bantul, sebagai basisnya. Pangeran menempati goa sebelah barat yang disebut Goa Kakung, yang juga menjadi tempat pertapaannya. Sedangkan Raden Ayu Retnaningsih, yaitu selir yang paling setia menemani pangeran setelah dua istrinya wafat dan pengiringnya, menempati Goa Putih di sebelah timur. Penyerangan di Tegalrejo memulai perang Diponegoro yang berlangsung selama 5 tahun. Diponegoro memimpin masyarakat Jawa, dari kalangan petani hingga golongan priyayi yang menyumbangkan uang dan barang-barang berharga lainnya sebagai dana perang. Sebanyak 15 dari 19 pangeran bergabung dengan Diponegoro. Bahkan Diponegoro juga berhasil memobilisasi para bandit profesional yang sebelumnya ditakuti oleh penduduk pedesaan. Meskipun hal ini menjadi kontroversi tersendiri, perjuangan Diponegoro dibantu Kiai Mojo yang juga menjadi pemimpin spiritual pemberontakan. Dalam perang Jawa ini, Pangeran Diponegoro juga berkoordinasi dengan ISKS Pakubuwono ke-7 serta Raden Tumenggung Prawiro-Digdaya Bupati Gagatan. Pada tahun 1827, Belanda melakukan penyerangan terhadap Diponegoro dengan menggunakan sistem benteng sehingga pasukan Diponegoro terjepit. Pada tahun 1829, Kiai Mojo, pemimpin spiritual pemberontakan, ditangkap. Menyusul kemudian Ali Basa Sentot Prawirodirjo menyerah kepada Belanda. Akhirnya pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Di sana, Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri, dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Oleh karena itu, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado. Kemudian dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya di Benteng Rotterdam tanggal 8 Januari 1885. Dan yang terakhir, saya akan menyebutkan tentang pergerakan kebangsaan Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Yang pertama adalah Gerakan Nasional Indonesia atau singkatannya adalah GNI. Gerakan ini muncul pada awal abad ke-20 dan dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir. GNI menekankan kesatuan nasional, kemerdekaan politik, dan pengembangan kesadaran nasional. Yang kedua adalah Sarekat Islam atau bisa disebut dengan SI. Didirikan pada tahun 1912, SI adalah organisasi politik dan ekonomi terbesar di Hindia Belanda pada saat itu. SI memperjuangkan hak politik dan ekonomi bagi masyarakat pribumi, serta menjadi awal munculnya kesadaran nasional di kalangan masyarakat Jawa. Dan yang ketiga adalah pergerakan mahasiswa. Para mahasiswa menjadi motor penggerak perjuangan kemerdekaan dengan mendirikan organisasi-organisasi seperti Jong Jawa, Jong Sumateranin Bond, dan John Ambon. Mereka aktif dalam menyebarkan pemikiran nasionalisme dan memobilisasi massa untuk perjuangan kemerdekaan. Yang keempat adalah pergerakan pemuda. Gerakan pemuda seperti Jong Jawa, Jong Sumateranin Bond, dan Jong Ambon menjadi kekuatan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan. Mereka sering melakukan aksi demonstrasi, perlawanan terhadap penjajahan, dan penyelundupan senjata untuk memperkuat perlawanan. Dan yang terakhir adalah perlawanan bersenjata. Di samping perjuangan politik, terdapat juga perlawanan bersenjata terhadap penjajah, seperti yang terjadi dalam pemberontakan Banten, dan pemberontakan Aceh. Pergerakan kebangsaan ini mencapai puncaknya pada 17 Agustus 1945, ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno dan Hatta. Meskipun perjuangan masih berlanjut setelah kemerdekaan, tetapi tanggal tersebut dianggap sebagai titik awal bagi kemerdekaan Indonesia.
Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.